Halo adik-adik, selamat datang kembali di Dunia Belajar Channel yang didedikasikan untuk belajar, di mana kita bisa saling berbagi dan bercerita. Adik-adik, hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar tentang penjumlahan. Nah, bagi sebagian orang mungkin berpikir penjumlahan itu adalah materi SD, tapi jangan takut karena di sini kakak akan mengajarkan adik-adik bagaimana trik-trik untuk menjumlahkan dengan cara yang cepat. Nah, di sini kita akan membahas 3 cara. Yang pertama dengan cara penjumlahan biasa, dengan cara menyimpan yang seperti diajarkan di sekolah. Yang kedua, penjumlahan dengan cara tidak menyimpan. Yang ketiga, penjumlahan dengan cara perubahan. Nah, untuk tidak memperlama waktu, kita langsung saja. Yuk. Nah, adik-adik, untuk berbicara tentang penjumlahan, kakak asumsikan di sini bahwa adik-adik sudah bisa penjumlahan dasarnya, yaitu dari 0 sampai dengan 10. Maksudnya 0 tambah 1, atau ke 2 tambah 2, atau ke 3 tambah 3, dan seterusnya. Jadi kakak asumsikan adik-adik ini sudah bisa ya penjumlahan dari 0 sampai dengan 10. Nah, kita mulai pertama adalah penjumlahan biasa dengan menyimpan. Dan penjumlahan ini biasa dilakukan atau diajarkan di sekolah atau diajarkan di rumah oleh orang tua adik-adik masing-masing. Nah, kita langsung saja yang pertama. Contoh soal yang pertama, 28 ditambah dengan 32. Ini ya. Nah, kalau penjumlahan yang seperti ini biasanya adik-adik akan dibantu dengan cara penjumlahan bersusun. Misalnya 28 ditambah 32. Nah, dibuat seperti ini ya. 8 tambah 2, 10, sehingga kita tulis 0 dan disimpan 1 bagian atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3 berarti 6. Oke, yang berikut, soal yang berikut kita coba lagi. Soal yang berikut adalah 25 tambah 42. 25 ditambah 42. Nah, untuk membantu kita akan buat penjumlahan bersusun seperti biasa. 25 ditambah 42. Nah, kasus yang seperti ini, karena ini tidak menyimpan, kita bisa menjumlahkan dari satuan atau bahkan dari puluhan. Jadi terserah adik-adik. Tapi kalau kasus yang seperti di atas, adik-adik harus menjumlahnya dari satuan terlebih dahulu. Kenapa? Karena harus ada penyimpanan di atasnya ya. Nah, kita langsung saja. 5 tambah 2, 7. Dan 2 tambah 4 adalah 6. Jadi 25 tambah 42 adalah 67. Oke adik-adik, kalau tadi kakak sudah menjelaskan dengan penjumlahan seperti biasa dan penjumlahan normal, yaitu dengan cara menyimpan. Nah, sekarang kakak akan mencoba memberikan satu trik penjumlahan tanpa menyimpan bagi adik-adik yang kurang memahami penjumlahan dengan cara menyimpan. Jadi ada cara penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, bagaimana Kak? Ya, kita langsung saja dengan contoh soalnya. Jadi di sini sekali lagi kakak asumsikan bahwa adik-adik sudah memahami penjumlahan dari 0 sampai dengan 10. Jadi adik-adik sudah mahir penjumlahan dari 0 sampai 10 ya. Misalnya seperti biasa 2 tambah 2, 2 tambah 3, dan seterusnya. Kita langsung saja dengan satu contoh soal penjumlahan tanpa menyimpan. Yang pertama, 56 ditambah dengan 38. Ya, seperti ini. Nah, secara normal kita akan bantu dengan penjumlahan bersusun, yaitu 56 ditambah dengan 38. Nah,
6 tambah 8, 14. Nah, kalau dengan penjumlahan menyimpan, kita akan taruh satunya di sini, tulis 4-nya di sini, satunya disimpan di sini. 1 tambah 5 berarti 6. 6 tambah 3 berarti 9. Nah, bagaimana dengan penjumlahan yang tidak menyimpan? Ya, kita akan bantu penjumlahan yang tidak menyimpan di sini ya. Nah, 56 ditambah dengan 38. Nah, 6 tambah 8, 14. Jadi ditulis saja 14 seperti ini. 5 tambah 3 berarti 8. Nah, 8 ini kita tulis di bawah angka 1, jadi digeser ke kiri. 1 angka ke kiri. Jadi dijumlahkan begini. Nah, ini 4 berarti 1 tambah 8, 9. Hasilnya sama. Nah, ini tergantung dari adik-adik maunya bagaimana untuk penjumlahan seperti ini. Apakah lebih mudah penjumlahan tanpa menyimpan ataukah dengan penjumlahan normal seperti ini. Nah, kita kasih contoh soal yang berikut lagi. Yang kedua, contoh soal yang berikut adalah 79 ditambah 48 ditambah 67 ditambah 58. Yuk, kita bantu dengan penjumlahan bersusun. Jadi 79 ditambah 48 ditambah 67 ditambah 58. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Jadi 9 tambah 8, 17. 17 ditambah 7, 24. 24 ditambah dengan 8 berarti 32. Tulis 2, simpan 3 ya. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 5 berarti 25. Nah, ini dengan penjumlahan normal. Bagaimana dengan penjumlahan tanpa menyimpan? Kakak bantu di area sini ya. Ya. 79 tambah 48 tambah 67 tambah 58 ditambah dengan habis ya. 79 tambah 48 tambah 67 dan tambah 58 ya. 9 tambah 8 14. 9 tambah 8 berarti 17. 17 tambah 7 berarti 24. 24 ditambah dengan 8 berarti 32. Ya, kita tulis seperti ini. 7 tambah 4 11. 11 tambah 6 berarti 17. 17 ditambah 5 berarti 22. Nah, kita geser begini. Sehingga jadinya 2, 3 tambah 2, 5, 2. Jadi hasilnya sama antara ini dan ini. Adik-adik yang ketiga, penjumlahan dengan perubahan. Maksudnya bagaimana ya Kak, penjumlahan dengan perubahan? Yuk kita langsung saja. Jadi penjumlahan dengan perubahan ini dengan maksud tujuan adalah adik-adik menjumlahkan itu di dalam benaknya adik-adik sendiri. Jadi di sini Kakak akan mengajarkan trik bagaimana cara adik-adik supaya bisa berpikir dalam benak adik-adik sehingga tanpa cakaran pun atau di atas kertas pun kita bisa melakukan penjumlahan. Kita langsung saja pada contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya adalah 29 tambah 44. 29 tambah 44. Jadi di dalam benak adik-adik ini membuat perubahan. Jadi kalau 29 tambah 44, 29 ini kita tambahkan saja 1 sehingga jadinya 30 angka genapnya ya. Kita tambahkan saja 1 sehingga dia jadinya 30. Nah, sedangkan 44 ini kita kurangi 1 sehingga jadinya 43.
Nah, lebih mudah di dalam benak adik-adik untuk menjumlahkan 30 tambah 44 dibandingkan 29 tambah 44, dan hasilnya akan sama. Nah, kalau sudah di dalam benak adik-adiknya sudah jadi angka 30 dan 43, adik-adik akan berpikir, oh iya 30 tambah 40 kan 70, tinggal tambah 3 dong, jadinya 73. Bagaimana? Mudah kan adik-adik? Ini lebih mudah ya. Yang kedua, contoh soal yang kedua, 28 ditambah dengan 44. Nah, kita buat perubahan dalam benak adik-adik. Jadi 28 ditambah berapa? Ayo. Ya, ditambah 2 sehingga jatuhnya 30. Nah, yang ini 44 otomatis dikurangi 2 sehingga jadinya 42. Sehingga dalam pemikiran adik-adik bahwa 30 tambah 40, 70 tambah 2 berarti 72. Gitu ya. Yang ketiga, contoh soal yang berikut. 59 tambah 35. 59 ditambah 35. Nah, sama dengan 59 ditambah 1 berarti jadinya 60 dong. Nah, 35 dikurangi 1 sehingga jadinya 34. Sehingga dalam pemikiran 60 tambah 30, 90 ditambah 4 berarti 94. Yang keempat, 25 ditambah dengan 15. 25 tambah 15. Nah, berarti 25 tambah berapa dong supaya bisa 30? Tambah 5 ya. 25 tambah 5 berarti jadinya 30, sehingga 15 kurang 5 jadinya 10. Gampang, 30 tambah 10 sehingga jadinya 40. Nah, kira-kira seperti ini penjumlahan dengan perubahan. Jadi penjumlahan dengan perubahan ini adalah trik menjumlahkan tanpa kita melakukan pencakaran di atas kertas. Jadi kita akan menjumlahkan di dalam benak kita masing-masing. Di sini kakak menyiapkan sedikit soal, beberapa soal untuk adik-adik kerjakan di rumah sebagai latihan. Untuk jawabannya adik-adik boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Itulah trik-trik yang bisa kakak berikan untuk penjumlahan. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik dalam menjumlahkan sebuah bilangan. Nah, apabila ada kritik dan saran, boleh kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke media sosial adik-adik supaya bisa membantu banyak orang untuk bisa dalam hal penjumlahan ataupun hal yang lainnya yang akan kakak berbagi di channel ini. Sampai jumpa untuk video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.